Ya butuh agama, seperti dikatakan Buya Hamka, agama laksana tali kekang kuda bagi manusia, di mana ajaran-ajaran agama dan ibadah yang mesti dilaksanakan menjadi alat bantu agar manusia tidak menggunakan akal untuk merusak kemanusiaannya. Akal berkembang liar. Nalar bisa cerdas menggali potensi dunia, bisa rakus jika bersanding dan bekerja sama dengan nafsu. Bisa membunuh dan merusak alam melebihi apapun juga. Karena potensi akal memang bisa melakukan itu. Kehadiran agama menjadi penjaga liarnya nalar dan hawa nafsu keegoan manusia. Agama hadir sebagai penentram batin manusia. Jika seseorang tidak percaya akan kebesaran Allah Ta'ala, tak peduli orang itu kaya atau miskin, pasti akan selalu merasa gelisah dalam hidupnya. Orang yang kaya takut kehilangan harta kekayaannya karena akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Hal ini tidak akan berlaku dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Sebab, dalam ajaran Islam, harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Bahkan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Yang Maha Berkehendak, maka tidak mungkin menjadi gelisah. Begitu juga dengan orang yang miskin yang beriman. Batinnya akan selalu tentram sebab setiap yang terjadi dalam hidupnya adalah ketetapan Allah Ta'ala. Dan yang membedakan derajat manusia di hadapan Allah Ta'ala bukanlah harta di dunia, atau bukan pula pangkat dan jabatan di tengah manusia. Tapi kualitas keimanan dan ketakwaannya lah yang membedakan kedudukan manusia di hadapan Allah Sang Pencipta alam semesta. Agama adalah penolong dalam kesukaran manusia. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau bisa disebut lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan rasa pesimis, mudah berputus asa. Bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Hal ini akan berbeda dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Dengan keteguhan iman, seseorang akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Keteguhan iman akan menimbulkan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dihadapinya dengan kesabaran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Islam juga mengajarkan, barang siapa yang mampu menghadapi ujian dengan sabar, maka akan ditingkatkan kualitas kemanusiaannya dan dimuliakan di hadapan makhluk lainnya. Saat manusia masih percaya kepada pertolongan Allah, maka dia akan selalu optimis menjalankan hidupnya. Walau begitu besar rintangan dan cobaan yang sedang dihadapinya. Sikap hidup inilah yang tidak dimiliki manusia yang meragukan agama.
yang artinya dia meragukan keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Manusia tanpa keyakinan kepada Tuhan Penciptanya akan kering secara ruhani, mudah jatuh dalam kesengsaraan batin dan tak jarang menempuh hal-hal yang fatal bagi dirinya atau bagi orang lain. Bahwa ketika dia melakukan kejahatan, dia tak memiliki rasa berdosa. Karena tidak yakin tentang agama dan otomatis tidak yakin dengan Tuhannya. Agama menjadi rem penahan manusia dari berbuat keburukan terhadap sesama. Membentengi dirinya dari berbuat semena-mena di dunia. Karena agama mengajarkan akan ada hari akhirat, tempat segala sesuatu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Manusia tanpa agama hanya akan mementingkan ego nafsunya dan kelompoknya, bahkan berusaha melanggar batas kemanusiaan. Atau jikapun dia hidup dengan aturan dunia yang rapi dan disiplin, secara manusiawi boleh jadi dia nampak sebagai orang baik di mata manusia. Namun karena tidak yakin pada agama, tetap dia tidak punya pengekang nalarnya, sehingga menafikan keberadaan Tuhannya. Padahal dia akan bertemu juga dengan alam akhirat, padahal dia akan bertemu juga dengan kematiannya. Cobalah tanyakan kepada manusia yang tak percaya agama, jika kelak ajal menjemputmu, apa kesudahan duniamu, dan kemana engkau setelah kematianmu itu? Nalar manusia yang beriman pada Tuhan akan selalu menahan dirinya dari ketamakan duniawi. Karena dia yakin bahwa setelah ajal menjemput maka segalanya akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Agama hadir sebagai pembimbing dalam hidup. Kepribadian seseorang adalah pengendali dalam hidupnya. Pengendalian tersebut mencakup segala unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapat seorang manusia sejak kecil. Jika dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang agamis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial, dia akan mampu menghadapi dengan tenang. Maka bersyukurlah kita ke hadapan Allah. Karena negeri kita Indonesia adalah negeri yang percaya dan beriman kepada adanya Tuhan yang Maha Esa.